Kanada berada di ambang perang saudara karena upaya Donald Trump untuk menaklukkan negara itu, tetapi ternyata kekuatan dari dalam negeri mulai secara aktif mengguncang Kanada. Di Kanada, ada gerakan separatis besar yang ingin memisahkan Alberta dan mendeklarasikannya sebagai negara merdeka. Dan ternyata, para pemimpin separatis Kanada secara rutin mengadakan pertemuan dengan elit politik Amerika di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dan Donald Trump bisa membantu gerakan separatis ini untuk benar-benar memicu perang saudara di Kanada. Disinilah bahaya dimulai saat Perdana Menteri Kanada Carney melawan tarif baru dari Donald Trump. Para pemimpin separatis sudah menyatakan bahwa mereka berencana untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah Amerika Serikat, khususnya kepada Departemen Keuangan untuk memberikan jalur kredit sebesar 500 miliar dolar untuk kutipan dukungan dalam transisi menuju Alberta yang bebas dan independen. Hal ini sangat berbahaya di tengah ambisi Donald Trump menggabungkan Kanada ke Amerika Serikat. Di episode ini, kita bahas apa yang terjadi di Kanada dan bahaya gerakan separatis yang diduga didukung Gedung Putih. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Juga jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Kami publikasi berita terbaru segera setelah diterima. Satu lagi, sengketa wilayah kembali mengguncang hubungan rumit Amerika Serikat dan Kanada. Dan ini bukan hasil dari ancaman Donald Trump untuk menjadikan tetangga utara sebagai negara bagian ke-51. Minggu ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney sekali lagi mendesak Donald Trump untuk menghormati kedaulatan Kanada. Setelah Financial Times melaporkan bahwa perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sejak April tahun lalu sudah 3 kali bertemu dengan para pemimpin kelompok yang mendukung pemisahan Provinsi Alberta dari Kanada. Kelompok Proyek Kemakmuran Alberta berupaya mengadakan referendum kemerdekaan Alberta dari Kanada. Menurut salah satu pemimpinnya, mereka berencana menghubungi perwakilan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk meminta jalur kredit 500 miliar dolar demi mendukung transisi menuju Alberta yang bebas dan merdeka. Gedung Putih menyatakan pejabat administrasi bertemu sejumlah kelompok masyarakat sipil, namun tidak ada dukungan terkait hal ini. Namun demikian, laporan-laporan ini memicu gelombang kemarahan baru di Kanada yang justru berusaha menunjukkan persatuan dalam menghadapi tarif dari pemerintahan Trump dan ancaman terhadap wilayahnya. Kepala British Columbia, provinsi tetangga, membandingkan tindakan kelompok Alberta ini dengan pengkhianatan terhadap negara. Pelecehan, kita perlu berhenti sejenak untuk penjelasan. Alberta adalah provinsi kaya minyak di bagian barat Kanada dengan populasi sekitar 5 juta orang. Alberta memiliki identitas politik dan budaya yang unik yang dipengaruhi oleh sektor energi dan pertanian yang kuat, komitmen terhadap individualisme ekonomi, serta pajak yang cukup rendah. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kanada, Alberta yang sering disebut sebagai provinsi energi, memiliki pasir minyak yang menyumbang sekitar 84% dari seluruh produksi minyak mentah di Kanada. Secara politik, Alberta dikenal sebagai basis konservatisme di Kanada, meski kota-kota seperti Calgary dan Edmonton lebih progresif. Disinilah bahayanya muncul. Perdana Menteri Provinsi Alberta, Danielle Smith, menjalin hubungan persahabatan dengan Donald Trump dan banyak anggota Partai Republik dari gerakan Make America Great Again. Dia pernah mengunjungi klub pribadi Donald Trump, Mar-a-Lago, saat Amerika Serikat mengancam mengambil alih Kanada, yang terasa aneh. Sementara itu, warga Alberta berhaluan separatis merasa kepentingan mereka kurang terwakili di Ottawa. Keluhan utama mereka adalah provinsi ini hidup dari industri minyak, sementara pemerintah federal Kanada memberlakukan undang-undang untuk memerangi perubahan iklim yang menghambat perkembangan industri minyak Alberta. Provinsi ini mengeluh mengirim lebih banyak uang ke pemerintah pusat daripada yang diterima, serta merasa berbeda karena mereka konservatif sementara Kanada lainnya liberal. Saat ini, Kanada dipimpin oleh kaum liberal. Meskipun harus diakui bahwa keterasingan wilayah barat Kanada sudah ada sejak masa konfederasi dan bahkan sebelum Alberta menjadi provinsi pada tahun 1905.
Sebenarnya ini bukan hal baru, namun di dunia modern Alberta sering menentang banyak keputusan. Di Ottawa, langkah-langkah karantina yang diberlakukan oleh pemerintah federal terkait COVID-19 dan lebih dari satu dekade pemerintahan liberal di Ottawa hanya mempercepat proses ini. Dan ketegangan semakin meningkat seiring dengan bersatunya seluruh Kanada dalam perlawanan patriotik terhadap Donald Trump. Alberta memang berdiri sendiri dan disinilah hal-hal menarik terjadi. Setelah kemenangan liberal Mark Carney di tengah gelombang sentimen anti-Trump tahun lalu, Majelis Legislatif Alberta mengesahkan undang-undang yang mempermudah penyelenggaraan referendum kemerdekaan provinsi. Itu jawaban tegas ke pemerintah pusat. Kalian pilih liberal, baik, kami akan memisahkan diri. Di sisi lain, harus diakui bahwa gerakan separatis tidak memiliki seorang pemimpin atau organisasi yang terstruktur. Dan saat ini, tidak ada satupun partai politik separatis yang memiliki kursi di Majelis Legislatif Alberta. Namun, muncul pertanyaan mengapa separatis Alberta sangat bersimpati kepada Donald Trump yang menyebut Kanada negara bagian ke-51 Amerika. Dia mengatakan bahwa wilayah ini harus direbut dan secara umum jelas tidak menunjukkan rasa hormat terhadap negara ini. Semua ini karena minyak. Donald Trump pertama-tama adalah seorang konservatif dan kedua, dia mendukung pengembangan industri minyak. Lalu, apalagi yang dibutuhkan? Misalnya, musim panas lalu di rapat umum di Alberta, Anda bisa melihat slogan Make America Great Again, tetapi tulisannya bukan Make America Great Again, melainkan Make Alberta Great Again, yaitu mari jadikan Alberta hebat lagi. Sejak itu, isu serupa makin sering muncul. Misalnya, muncul dua gerakan paralel, satu ingin Alberta merdeka, satu lagi ingin Alberta jadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Dan suasana ini semakin dipanaskan oleh para pejabat dari tim Donald Trump, misalnya Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, minggu lalu secara terang-terangan menyatakan bahwa Alberta adalah mitra alami bagi Amerika Serikat. Selanjutnya, ini kutipannya, dengarkan baik-baik, mereka memiliki sumber daya yang sangat besar, penduduk Alberta adalah orang-orang yang sangat mandiri, dan saya mendengar tentang kemungkinan diadakannya referendum dalam waktu dekat. Orang-orang menginginkan kedaulatan seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Kanada tidak akan pernah mengizinkan Alberta membangun pipa minyak ke Samudra Pasifik. Saya pikir kita harus mengizinkan mereka membangun pipa ke Amerika Serikat. Kini muncul kabar bahwa musim gugur ini di Alberta kemungkinan akan diadakan referendum soal tetap atau tidaknya Alberta dikonfederasi. Saya ingatkan, terakhir kali referendum seperti itu diadakan di sana pada tahun 1995 dan saat itu pendukung agar provinsi tetap menjadi bagian dari Kanada memang menang. Tapi sebenarnya selisihnya tipis, tidak bisa dibilang ada perbedaan yang sangat besar di sana. Di sisi lain, survei opini publik saat ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Alberta relatif rendah. Survei sosiologis pada bulan Januari menunjukkan bahwa hanya 19% penduduk Alberta yang menyatakan dukungan mereka terhadap pemisahan. Nah, oleh karena itu, para ahli memperkirakan bahwa semua sentimen separatis ini bisa jadi merupakan upaya Alberta untuk mengirimkan sinyal ancaman kepada pemerintah di Ottawa. Meski begitu, pemerintahan Trump tetap memanfaatkan isu ini untuk mengguncang situasi. Karena itu, kita melihat pemerintahan Donald Trump tidak menyerah dan saya rasa sisa masa jabatannya akan tetap seperti ini. Mereka akan terus menekan Kanada agar tidak stabil, lalu menyebut Washington sebagai satu-satunya penyelamatan. Jadi, mari kita berteman dan melakukan sesuai keinginan kita, yang tentu saja sangat sulit disebut sebagai persahabatan. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Teman-teman, jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau berlangganan di tautan yang tersedia. Di deskripsi video tertulis dukung saluran, pilih format yang nyaman. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.